Aryo Bimo, ini Kepala Badan Kebudayaan Nasional di DPP PDIP, PDI Perjuangan, yang hari ini akan memberikan pembekalan ceramah pada para mahasiswa baru semester ganjil 2023-2024 di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, dan disambut dengan para pelajar dari Bobendigul, betul? Ya. Yang luar biasa, cantik-cantik dan cakep-cakep dengan tarian yang sangat semangat. Tarian apa namanya ini? Awyo. Awyo. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan silakan Institut Aryo Bimo. Terima kasih atas sambutannya, luar biasa. Kalau Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan kesannya kan politis banget, ternyata sambutannya dengan narasi budaya. Memang politik kita harus dalam artian kekuasaan, tapi juga seni budaya itu sendiri memberikan kesejukan warna politik kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sambutlah salam perjuangan kita merdeka ya. Sambutlah salam perjuangan nasional kita merdeka. 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 Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Salam. Lapor, kuliah umum siap dilaksanakan. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Stepan baru. Terima kasih. Dan sekalian, hari ini kita kedatangan bersyukur ada Pak Aryo Bimo. Ini adalah politisi senior di Partai PDI Perjuangan ya. Pada hari ini saya kira kita tepuk tangan dulu. Selamat datang. Jadi saudara sekalian yang biasa melihatnya dari layar kaca televisi sekarang bisa berkomunikasi langsung ya untuk sebuah topik. Tahun ini tahun politik 2023, Pilpres Februari 2004 dan nanti November, kalau diajuin menjadi Oktober atau itu menjadi pilkada. Dan memang tahun politik luar biasa. Sebagai seorang mahasiswa Stepan, karena kita punya prodi ilmu pemerintahan dan ilmu politik, maka kita jadi sebagai pengetahuan kita perlu mengundang seorang praktisi. Ya, kalau selama ini kita selalu di kelas dengan akademisi, ya banyak bicara mengenai berbagai teori. Hari ini kita lihat dari perspektif seorang praktisi layar kaca, ya, praktisi Senayan karena anggota dewan ada 3 periode, dan kemudian juga praktisi lapangan. Ya, saya kira kita lihat dalam konteks menyocok tahun politik sekalian, dengarkan pembekalan dari Pak Aryo Bimo ya, dan sekaligus nanti akan menjadi dosen eksternal Stepan ya. Baik sekalian, mari kita dengarkan baik-baik ya. Untuk penting buat sekalian, saya persilahkan kepada Pak Aryo Bimo untuk seluruhnya bebas saja untuk menyampaikan dan dengan pembekalan kepada adik-adik semuanya ya. Dan saya sedikit tadi sudah perkenalkan kan karirnya ya. Beliau itu aslinya sebenarnya orang Solo ya, lebih sekitar sana ya, Solo, Jawa ya. Itu adalah aslinya, tapi pikiran dan batinnya adalah Indonesia. Kalau dibelah dadanya Pak Aryo Bimo, hanya ada 2 warna. Warnanya apa? Merah dan putih. Terima kasih. Sambutlah Pak Aryo Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Seluruh kawan-kawan, adik-adik, mahasiswa Stipan, tadi saya cukup gembira. Stipan baru. Kalau Stipan maju itu berarti bukan Stipan mundur ya. Sama hanya tema hari ini saya diminta untuk menyampaikan di mimbar akademik ya. Saya dulu dididik sama Mas Sony Sumarsono di Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, cara pandang ideologi dari cara pandang kajian akademis waktu saya mahasiswa ya. Nah, setelah jadi politisi, cara pandang ideologis yang dilihat dari perspektif politik praktis. Ini saya sekarang. Nah, kadang saya sendiri dikritisi oleh adik-adik saya yang masih mahasiswa, karena mahasiswa ini mempunyai cara pandang telaah yang betul-betul antara data, fakta, realitas dengan sudut pandang akademis ya. Yang kadang berbeda dengan cara pandang saya sebagai seorang politisi. Tapi sebenarnya itu tidak perlu dikontraskan pada saat pilihan-pilihan politik itu memang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Itu bedanya bicara di mimbar akademis. Saya harus menyampaikan hal-hal yang lebih rasional, objektif, tentunya dengan data, dengan fakta, dengan cara pandang pendekatan-pendekatan akademis yang lebih realistis, yang nyata di Papua, nyata di Maluku, nyata di NTT, nyata di Sulawesi, nyata di NTB, nyata di Aceh, dalam satu konteks satuan negara Republik Indonesia. Adik-adik sekalian, saya akan memulai. Next slide. Ini background saya pernah persis menjadi posisi seperti adik-adik. Dulu saya kuliah mahasiswa baru tahun 84, kemudian di ospek juga, diceramai kayak gini juga ya kan? Diberi wawasan, yang penting di up antara siswa SMA dan MAHA. Ada sesuatu yang memang membedakan sistem cara belajarnya. Kemudian di situ adik-adik di mahasiswa ini nanti akan tidak hanya pinter, tapi juga harus matang di dalam melihat, mencermati, mendalami berbagai ilmu. Apalagi era Z ini ya, nggak pernah dalam, nggak pernah baca bukunya, hanya kulitnya aja terus berani ngomong, kulitnya aja memberikan reaksi ya. Ini nanti akan saya uraikan kenapa generasi milenial ini kadang kurang matang dan kurang mendalam, walaupun ini sumber ilmu ya. Next slide. Nah ini hari ini saya mendapatkan materi anak muda dan pemilu 2024 ya, sebagai satu proses politik yang setiap 5 tahunan, di mana di situ kalau Pak Amin Rais people power yang konstitusional itu ya tanggal 14 Februari 2024 itu rakyat akan menentukan jalannya pemerintahan. Rakyat akan ikut memberikan keputusan politik untuk 5 tahun Indonesia ke depan.
Nah, kita dalami dulu, kita cermati dulu sebenarnya identifikasi generasi di Indonesia itu seperti apa sih saat ini. Nah, saya akan mengacu dari sensus penduduk tahun 2020 ya, dari BPS. Jumlah penduduk Indonesia per September 2020 itu adalah 270,20 juta ya. Ini terbagi menjadi 6 generasi berdasarkan pembagian generasinya seperti yang di situ ya. Ibu saya pre-bombers itu adalah lahir sebelum 1945. Itu masih ada, generasi itu masih ada sekitar 1,87%. Nah, kemudian baby boomers itu 1945 sampai 1964. Saya ini irisan ini. Saya 65. Tahun 65 ya. Termasuk generasi X ya. Untuk baby boomers itu sekitar 558,65 jiwa ya. Jumlahnya sekitar 21% ya. Baby boomersnya sorry. Jumlahnya baby boomers sekitar 31,01 juta jiwa atau 11%. Kemudian generasi Y atau generasi Y itu jumlahnya sekitar 69,48 juta jiwa, dan generasi X itu 58,64 juta jiwa. Generasi X itu saya. Nah, generasi yang situasi waktu itu 65 ya, sampai tahun 80. Ini generasinya jumlahnya sekitar 58 juta jiwa. Dan generasi Y itu tahun 81, 96 itu jumlahnya sekitar 69,48 juta jiwa. Nah, ini generasi Z ini ya. Yang sekarang ini yang sejak lahir dia melek teknologi ya. Yang sejak lahir ibunya itu sudah kasih mainan yang namanya gadgetnya ini ya. Begitu dia melek huruf atau ekspresi, kalau dulu diajari ngomong dengan tangan, dengan ibunya melambe-lambekan ya kan, ya, cilukba gitu kan, ya kan? Sekarang enggak, mereka dikasih tontonan pakai gadget. Ibunya enggak ada di kantor, terus pakai gadgetnya, lihat ibunya ngomong ya kan? Gitu. Ini generasi yang sejak lahir dia sudah kenal teknologi ya. Dia sudah tahu mama, papa gitu ya. Udah bisa pakai gadget. Dia nggak ketemu orangnya ya. Nah, mungkin bapaknya di luar negeri atau 2 bulan sekali baru pulang. Dan tidak kangen. Dulu ditinggal. Saya tiap sore itu nunggu ibu saya pulang dari ngajar. Kangen kalau nggak ketemu ibu. Kalau tidur harus dikeloni gitu. Kalau jauh dari ibunya kayak mau nangis gitu. Nggak mau, rebutan tuh kalau mau tidur. Aduh, saya rebutan mau dekat ibunya itu. Kalau dekat bapaknya nggak mau, kadang galak katanya. Nah, generasi Z ini nanti yang mau kita cermati. Dan generasi Z apa itu yang lahir 2013. Next slide. Ini produknya, ini saya bikin ekstrim, tapi itu tidak berarti keseluruhan itu demikian ya. Langsung saja ke generasi X, lahir di era peralihan era analog, non digital ke digital. Jadi rambut saya ini putih ya kan? Tapi saya masih punya TikTok nih. Arya Bima TikTok, Instagram Arya Bima, Facebook, Twitter, YouTube. Walaupun ngoperasinya nggak terlalu hebat-hebat amat, tapi karena DPR punya staf Mas Sony. Ya.
kayak gini, nah ini staff saya nih, dia ambil ya. Besok dia masuk ini di TikTok saya kan, dia masuk itu Facebook saya, Arya Bima ngomong gitu, dan seolah-olah generasi melihat, Mas Bimo sekarang juga udah modern. Putih rambutnya. Pas nanti macet sedikit Facebooknya, iki Facebooknya kok nggak bisa jalan gitu. Bener gitu, ya kan? Nggak terlalu akrab dengan teknologi. Kalau generasi X tidak, ada kecenderungan generasi X ini adalah generasi yang individual, pragmatis, sinis, tapi juga toleran, mengambil risiko dan bertanggung jawab, cerdas, banyak akal, berpikir logis, problem solver, banyak diskusi. Dulu saya masih diskusi, zaman saya muncul mahasiswa itu ada kelompok diskusi Forstem, ada Bawah Jambu, ada Palagan, ada Forum Demokrasi. Mahasiswa itu paling bangga kalau dia bisa bawakan makalah di depan temannya, walaupun hanya sekitar 5-10, tapi suka diskusi, suka berkelompok gitu kan, dan selalu melihat hal-hal yang terkait dengan sebab akibat kejadian hari ini. Kenapa kalau di politik waktu itu Soeharto yang sangat otoritarian, saya dengan teman-teman dulu waktu itu bicara soal merancang seminar ke arah pemahaman demokrasi Pancasila. Kalau sekarang mungkin kan udah terbiasa bisa demokrasi. Tapi waktu itu untuk kita mengurai demokrasi Pancasila yang hanya dimaknai dengan 5 sila dengan 36 butir, itu ada satu yang luar biasa. Nah, untuk generasi Y, ya, generasi 8186 ini generasi yang digital native, generasi yang menjelang pergantian milenium, kenal dengan berbagai hal yang terkait komputer, ya. Kebanyakan generasi ini punya akun medsos, dia kreatif, inovatif dalam pemanfaatan teknologi. Tingkat pendidikannya baik, ya. Kompetisi generasi Y ini sudah lebih pada kompetensi pendidikannya itu bersaing, ya. Mereka akan merasa akan sukses kalau ada peningkatan kualitatif di dalam pikirannya. Mereka melihat temannya ada persaingan yang fair. Mereka akan kolaborasi, akan ketemu, akan sinergi dengan orang-orang yang dia anggap dalam satu level pendidikan. Ini generasi Y. Mereka terbuka terhadap perubahan, ya. Dia tidak mau terikat dengan kerja kantoran yang rigid gitu. Jadwal kerjanya fleksibel, peduli karir, mensosnya ini mengempowering seluruh keinginan dirinya, dan dia selalu meningkatkan dirinya, ya. Ingin serba instan, cepat, ya kan, ya. Sukses cepat, maka dia nggak jenak kerja 2 tahun aja, pindah-pindah, ya. Yang lebih baik langsung dia open minded, tak sabar, partisipatif, persamaan derajat, ingin setara, ya. Dulu kalau saya sama bapak itu cium tangan sama guru, begitu datang itu selamat pagi Pak Guru, selamat siang Bu Guru gitu. Terus hormat begini kayak tadi, ya. Kalau sama ibu bapak juga hormat, ya. Minta doa, ya. Nah, kalau sekarang anak saya, kamu kemana Pak? Kamu, aku bilang, tapi saya nggak bisa lagi, ya kan? Mengatakan, kok nggak sopan tuh Dek? Nanti saya malah jauh. Dia pengen setara. Papanya adalah teman diskusi, bukan teman nyuruh lagi.
Dia hanya mau diberi alternatif. Kamu nggak bisa, kamu harus begini, nggak bisa. Ini, lu pilih yang mana? Kalau mau sukses kayak gini, kalau mau gagal kayak gini, ya kan? Ambil aja pilihan kamu mau gagal, mau sukses dengan risikonya. Ini anak sekarang. Nah, kalau diperintah, dia apa dasarnya? Apa rasionalisasinya? Next slide, nah ini generasi Z. Ini bonus demografi saat ini. Ya. Arab Saudi, Timur Tengah mulai kekurangan tenaga kerja. Jepang apalagi. Ya. Eropa sudah kelabakan, sampai punya anak dikasih bonus. Kita enggak. Kita sekarang jumlah penduduk yang paling banyak data BPS 74,93 atau 27% dari total penduduk Indonesia adalah generasi Z. Ini generasi sebagai tulang punggung ke depan. Kalau Pak Jokowi bicara ini infrastruktur akan dijadikan fondasi untuk membangun Indonesia sentris, Indonesia yang tidak hanya Jakarta sentris, Jawa sentris, tapi Indonesia yang akan berkembang dari berbagai provinsi, dari berbagai pulau, itu menjadi ekosistem ekonomi yang berkembang secara nasional. Itu ada. Nanti ada. Ya. Ini tulang punggung demografinya ini. Kalau jadi tulang punggung, ya, karena pemakai narkoba terbesar di generasi ini. Ya. Indonesia pemakai transformasi teknologi tertinggi sekarang ini. Tetapi konten terbesar menonton video porno di Indonesia terbesar. Ayo. Ini. Ya. Lu pakai untuk membaca pengetahuan, ya, tertinggi di kita. Gensetnya, teknologinya untuk lebih memperkuat libidonya, ya. Bukan pengetahuannya. Generasi ini akrab dengan teknologi digital sejak lahir. Tadi saya katakan, papanya udah gini kan. Penduduk asli era digital tumbuh bersama Internet of Things, pecandu teknologi dan informasi, internet minded, banyak berkomunikasi dengan medsos, cenderung antisosial. Nggak ketemu bapaknya, nggak ketemu ibunya, itu ya biasa. Padahal di atas loh, di lantai 2. Dulu gludak ibunya datang tuh, wah kita langsung, wah gimana bu, apa pak oleh-oleh nggak bu? Sekarang bapaknya datang tuh datang, ya kalau perlu pak datang ya. Nanti saya turun, saya ada sesuatu yang saya omongin itu. Ada sesuatu yang ngomongin itu. Ini generasi ini ya, akrab dengan medsos, ya asosial, yang dilihat gitu, mati bangkit lagi, bacok-bacok, cak lagi, bangun lagi gitu. Besok bacok-bacokan di Matraman, kok mati kaget itu, dibacok ini mati kaget itu. Kalau dulu zaman saya sama Sony, kalau di kelas dibawa keluar pukul-pukulan, dipukul tuh sakit, kan? Pukul sakit Pak Teras. Kalau sekarang enggak pernah pukul-pukulan, tapi lihat orang bacok-bacokan dari gamenya. Nah besok dia bawa celurit, bacok, temennya mati kaget. Kaget dan di penjara pun tidak merasa dosa, kan tidak ada rasanya mati. Ntar bangun mati. Itu enggak lagi. Kalau dulu pistol-pistolan kan, cari temennya gini. Ini grade Z. Mereka berkomunikasi dengan medsos. Enggak ketemu teman enggak apa-apa. Tapi kalau HP-nya hilang, udah itu kayak kehilangan hidup.
nggak pamitan bapaknya itu nggak ngerti, lupa. Tadi udah pamit belum sama mama? Lupa. Tapi kalau HP-nya ketinggalan, udah kayak nggak bisa hidup dia. Ya. Kalau dulu banyak yang muslim ya, banyak barang yang diharamkan ya. Apa itu? Keris, itu musyrik, haram. Karena ketergantungan orang itu kepada jimat-jimat, tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sekarang ini di bawah Tuhan, Pak. Kamu mungkin bisa lari ke gereja, lupa ke masjid, nggak masalah. Tapi lupa bawa handphone, merasa mati kamu. Hah? Ini saya, ya atau ya? Nah, ini generasi Z, ya. Terbiasa berinteraksi dengan lian tanpa batas, lebih demokratis, kreatif, kolaboratif, fleksibel tinggi, suka tantangan, motivasi tinggi, pencarian terobosan, terbuka, mandiri, toleran, lebih banyak berkomunikasi secara virtual dan ambisius. Think global, pengetahuan global. Ya. Adik-adik dari Papua bisa melihat, teman-teman di Aceh bisa melihat, di Jawa. Jadi dulu kalau tadi mau lihat jurnal, mau lihat buku di perpustakaan ngantri. Aduh, buku ini udah kepanggil. Kita bangun-bangun pagi cuma mau baca buku. Ya. Dulu saya bikin ada pelajaran memasak di sekolah. Itu beli buku home industry, cara membuat agar-agar, cara membuat mie gitu. Sekarang kalau orang yang bodoh itu syaratnya cuma satu ya, malas. Karena pengetahuan sekarang, kalau Tuhan itu kan maha tahu, ya toh ya. Kalau Google itu semua hal tahu. Tuhan itu maha segalanya, kan, maha tahu. Kamu mau apa aja, lu mau ngumpet apa aja tahu tuh, ya kan? Tahu batin kamu. Ya. Tapi itu kalau Mbah Google, lu tahu apa? Siapa namamu? Siap. Baca Mbak Praga Yoha Sakaria Bro. Sakaria, ya gampangnya gitu aja. Ya. Lu tanya apa sama Mbak Google ini? Ya. Semua hal tahu. Ya. Jadi kalau sekarang anak itu bodoh, ya malas saja. Ya. Malas saja. Yang soft skill sampai hard skill dia tahu. Ini yang perlu saya sampaikan, bahwa sikapnya demokratis, kolaborasi, ya. Kalau dulu orang pintar tuh ego gitu, oh sekarang enggak. Dia terus diskusi, dia kerja sama anak-anak Z ini. Nah, next slide, generasi Alpha adalah generasi yang lahir setelah 13, generasi paling muda dalam belum memasuki usia yang produktif, usianya yang pertumbuhan. Ya. Next slide. Nah, sekarang ini tentang pemahaman berpolitik. Berpolitiknya sekarang bisa diakses dimanapun. You mau ngomong Pancasila, buka aja Pancasila. You mau ngomong filsafat Pancasila, ada, buka aja. Lu ngomong marxisme, ada. Mau sejarah ideologi Pancasila, ada di Google tuh, ya. Nah, generasi ini, generasi kamu ini, ya kan? Anda ini, adik-adik ini, yang pertama, pemahaman politik perlu ditekankan kepada Gen Z berdasarkan sikap yang keras, ya, serba instan, bergaul lintas melalui dunia maya, dan cenderung antisosial, ya. Ya. Cenderung kebebasan yang berlebihan, cenderung bicara soal politik demokrasi dengan yang paling ekstrim bisa diketahui, ya, gaya Korea Utara, China, sampai yang paling liberal Anda bisa lihat di dunia media sosial, ya. Antisosial memang ada kecenderungan karena akibat keinginan untuk kompetisi dirinya terlalu berlebih, maka dia cenderung tidak punya kepedulian dan empati. Karena yang
yang ditemui hariannya itu lebih pada mesin atau teknologi, maka rasanya itu berkurang, sikap humanisme berkurang. Dia sembahyang untuk dapat pahala, dia sembahyang minta permohonan terhadap dirinya, ya. Semua ada kecenderungan hanya untuk dirinya. Nah, pemahaman politik berbeda. Politik adalah sesuatu yang relasional. Politik adalah komitmen untuk sesuatu di luar dirinya. Politik adalah keinginan mengorganisir bersama orang lain untuk mencapai tujuan, ya. Saya ngajak anak-anak saya berpolitik sejauh memang ada manfaat yang lebih untuk dirinya dulu, ya. Kalau dulu waktu pemilu anak-anak generasi ini, kalau saya tanya, nanti pemilu pada nyoblos nggak? Oh, nyoblos. Yang generasinya yang nyoblos pertama. Kenapa pengen nyoblos? Bikin konten. Habis nyoblos, dia foto, dia upload ini. Ya? Anies atau Prabowo atau Ganjar? Ya. Ya kan? Ya, Ganjar. Kenapa? Ganjar cakep aja. Oke aja, gitu. Cenderung begitu. Belum mendalami substansi. Sebab akibat kenapa Ganjar itu lebih ideologis, lebih Pancasilais, lebih bisa menarasikan Pancasila yang lebih smart, yang teknokratik, dan melanjutkan nanti fondasi Jokowi yang 10 tahun ini. Ya gitu aja, ya. Dan tujuan pertama yang paling penting saat nyoblos pertama ini, dia akan upload di kontennya, bahwa saya sudah nyoblos dan saya sudah bangga dan peduli. Ini. Nah, demokrasi bukan sekedar kesetaraan dalam segala bidang, tetapi tentang hak dan kewajiban berbangsa dan bernegara. Demokrasi adalah jalan politik paling bermartabat dalam berbangsa dan bernegara melalui penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Generasi ini perlu dijelaskan bahwa demokrasi adalah tidak mengubah semuanya menjadi sempurna, ya. Generasi Z harus sadar bahwa demokrasi adalah jalan tengah untuk mewujudkan, kalau tidak sesuatu yang baik, adalah sesuatu yang tidak terlalu jelek, gitu ya. Ya. Apalagi demokrasi Pancasila, ya. Demokrasi hanya sekedar menghambat supaya pemimpin yang jelek-jelek ini, ya, tidak dominan dan tidak tampil di depan itu. Kalau toh tidak mau dikatakan untuk mencari pemimpin yang sempurna, ya. Jadi politik yang lebih bermartabat, politik yang lebih manusiawi, yang mana sistem meritokrasi, sistem kompetisi itu diberikan ruang. Koridornya jelas. Kalau dulu awal reformasi di PDI Perjuangan itu kayak di jalan tol itu. Jalan tol itu ada Alphard, ada Kijang, ada Mbak Sri, tahu mungkin lebih paham karena saya bareng sama Mbak Sri ini 5 tahun 6 tahun ngurusi partai. Itu ada RX, RX nggak ada Suzuki Carry tahun 70, ada bus, ada truk, barengan urus gitu. Nanti siapa yang paling cepat dari Cikampek kalau dari Cawang zaman dulu, kepot-kepotan. Itu awal bagaimana demokrasi yang prosedural ini ditata dengan undang-undang, dengan prinsip bagaimana setiap warga negara citizenship mempunyai hak untuk menentukan jalannya pemerintahan. Tiba-tiba nggak tahu juntungannya dari mana jadi anggota DPR RI langsung, padahal
di partai nggak pernah kelihatan gitu. Dan secara ideologis juga nggak ada sambungannya gitu. Tiba-tiba dia muncul gitu. Tapi sistem sekarang udah ditata kayak naik kereta api. Naik kereta api. Mau dari stasiun Gubeng, Surabaya, nanti ke Solo, nanti ke Jogja atau Semarang, terus nanti ke Cirebon, Cikampek, masuk Jakarta. Nah sekarang di partai politik juga sudah mulai menjadi organisasi modern. Ya, nah, tadi saya bicara sama Pak Sony Sumarsono, sekarang harus ada pembekalan secara kualitatif kader-kader partai di dalam pemahaman demokrasi dalam tataran politik maupun tataran pemerintahan. Termasuk sistem pemerintahan sekarang. Dulu laporan dari birokrasi, sekarang enggak. Bupati wali kota punya alat untuk mengontrol langsung lewat Facebook, Twitternya, yang langsung kebijakan publik itu direspon baik atau buruk oleh rakyat yang langsung dia nikmati. Ya. Ini langsung. Oh, ada kayak gini. Oh, siapa wilayah sini? Ini beda. Nah, demokrasi yang semacam ini merupakan sebagai akibat dari proses politik di mana demokrasi adalah jalan terbaik. Di antara mungkin proses yang terjelek. Dulu awal-awal reformasi Satgas PD ini masih kekuatan fisik, Pak. Zaman saya dengan Mbak Sri, Satgas ini bisa membubarkan konpercap, konferensi cabang yang pusat kepala daerah dengan kekerasan. Pokoknya kalau tidak ini dicalonkan bupati, bubarkan. Kita tutup kantor partai ini. Dulu awal-awalnya begitu, ya kan? Masih dengan gaya premannya. Tapi lama-lama tidak. Nah, teman-teman saya di Papua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang anggota legislatif, proses organisasinya ini dan proses kualitas kemampuan intelektualitasnya itu seiring dengan cita-cita keinginannya. Ke depan politik, organisasi politik akan semakin modern. Nah, wawasan berpolitik di era demokratis ini bisa ambil pilihan. Siapa yang ingin jadi wartawan? Ada. Siapa yang ingin jadi pegawai pemerintahan di daerah? Ngacung semua ini kan. Kalau seorang mempunyai keinginan menjadi kepala dinas PUPR di Kabupaten Fakfak sana, ya, karena dengan menjadi kepala dinas, kekuasaan ini akan lebih efektif, akan berakibat pada satu proses jalannya birokrasi untuk lebih melayani. Ini adalah seorang yang meniti karier dari birokrasi pemerintahan dan punya orientasi politik. Kalau seorang dokter tidak hanya nyuntik mengobati pasien, tapi pengen menjadi kepala rumah sakit, karena dengan menjadi kepala rumah sakit itu akan berfungsi bukan profit oriented, tapi lebih publik atau rakyat oriented. Ini adalah dokter yang punya orientasi politik. Paham ya? Paham ya? Di era demokrasi sekarang tidak bisa lagi terlalu banyak kong kali kong saudaranya atau teman dekatnya. Apakah faktor-faktor itu tidak ada? Ada. Tetapi standar kompetensi sekarang lebih transparan. Kalau ada seorang pemimpin mengangkat wali kota, kepala dinas yang nggak kompeten, udah nggak pernah masuk, ya, perilaku terhadap teman sekerjanya jelek, diangkat kepala dinas. Nih, ini yang paling bisa menyoroti hal-hal yang terkait dengan transparansi. Nah, stigma politik itu kotor yang melekat sejak Orde Baru harus dihapus, karena politik adalah
Jalan mulia mencapai kekuasaan secara damai melalui pemilihan umum. Saya adalah orang yang mengambil pilihan untuk masuk di dalam politik praktis, ya, terlibat di dalam partai politik dan terlibat di dalam perebutan kekuasaan lewat sistem pemilu, yaitu penyelenggara pemilu adalah KPU, peserta pemilu adalah partai politik dari pusat sampai daerah. Ini adalah jalan pilihan politik praktis. Ada stigma politik itu kotor, produk sistem kita ini baik. Sistem yang kita buat di dalam undang-undang pemilu, setiap 5 tahun kita evaluasi. Undang-undang yang setiap 5 tahun dievaluasi itu ada undang-undang pemilu. Karena kita ingin pemilu ini semakin hari yang prosedural maupun yang substansial itu selalu dievaluasi. Demokrasi kita ini belum menghasilkan suatu sistem demokrasi yang sempurna. Enggak. Rocky Gerung bisa aja ngomong demokrasi itu begini begitu. Dalam cara pandang akademis, ya dia harus ngomong. Threshold 20%. Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kok nggak 0%? Itu keputusan politik. Syarat mendirikan partai politik itu dijamin konstitusi. Berserikat dan berkumpul itu jamin konstitusi. Tapi partai politik menjadi peserta pemilu itu diatur oleh undang-undang. Harus mempunyai cabang sekian provinsi, sekian kabupaten kota, sekian PAC, sekian kecamatan. Peserta pemilu partai politik itu ada aturannya. Banyak partai politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu, tapi dia punya legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa lolos dan tidak? Ya karena kita mau bikin pemilu itu dalam konteks memberi penguatan pada negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ada verifikasi faktual. Betul nggak ini punya 3/4 provinsi? Betul nggak ini punya 3/4 kabupaten kota? Ada nggak cabangnya? Betul nggak? Karena supaya pemilu ini dalam konteks partai politik dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena Papua, Aceh, saya ini satu kursi sekarang itu sekitar 360.000 di Solo. Di Papua kalau nggak salah 140.000. Di Aceh sekitar 170 mungkin, sekitar itu. Gak demokratis dong, gak wamen banfut dong. Kok di Papua, di Aceh harga kursi DPR-nya lebih rendah? Enggak menurut Rocky Gerung dong. Enggak demokratis dong. Kok setiap manusia dibedakan? Harga rakyat Papua sama Aceh kok lebih mahal daripada rakyat Solo? Kita berdemokrasi dalam rangka penguatan negara kesatuan Republik Indonesia. Keterwakilan tidak hanya manusia tapi juga wilayah. Jawa ini hanya sepertiganya Papua. Ini keputusan politik, bukan keputusan hanya sekedar akademis dalam pengertian yang demokratis. Bukan sekedar citizenship, bukan sekedar one man one vote, tapi ada keputusan dalam konteks kita berpemilu itu memberi penguatan dalam negara kesatuan. Dibutuhkan perwakilan rakyat Papua, rakyat Aceh, rakyat Kalimantan yang perhitungannya jauh lebih besar kepentingannya daripada sekedar orang, tapi juga keterwakilan wilayah.
partai aja mau ikut pemilu ada apa aturannya. Yang pertama bahwa presiden Pilpres itu mau 1000 calonnya, mau 100, mau 10, mau 5, mau 3, mau 2, undang-undang menyatakan capres terpilih itu mendapatkan dukungan 50% per 1 titik, itu dulu. Nah, dari situlah kemudian akhirnya calon itu pasti 2, mau berapapun calonnya. Nah kalau gitu bermufakat aja supaya 2 calon. Toh kalau berapa calon, akhirnya juga bekerja sama di lingkungan. Apa enggak lebih baik bermusyawarah dulu? Lu punya calon, gue punya calon, udah dibicarakan. Walaupun media mainstream TV menyenangi perubahan kerjasama, tapi itu adalah yang positif, proses permufakatan. Baiknya gimana ya? Bagusnya gimana ya? Idealnya siapa ya? Gitu. Maka 20% partai ini berkumpul 20% supaya calon yang diusung itu punya legitimasi dalam konteks calon presiden Republik Indonesia. Partai yang mengusung, PDI Perjuangan mengusung calon itu sudah punya jangkar ya, dari Papua sampai dengan Sumatera Utara. DPR RI-nya ada. Maka calon yang diusung PDI Perjuangan adalah calon presiden Republik Indonesia. Jadi kalau nanti jadi presiden, memang yang mengusung ini adalah partai politik yang punya legitimasi Indonesia. Kenapa 20% waktu itu diambil begitu? Apakah itu bagus? Kali ini memang yang terbaik begitu. Besok direvisi bisa nggak 0%? Bisa. Kalau 6% ada calon dari Papua menang putaran pertama, 90% rakyat Papua nyoblos Zakaria. Putaran kedua nggak ada yang mau nyoblos. Ini bahaya. Presiden terpilih tidak legitim di tanah Papua. Jadi kita berdemokrasi dalam rangka penguatan NKRI. Ini cara pandang politis, ideologis. Nah, silahkan Rocky Gerung sebagai akademisi boleh-boleh aja. Ya, yang kita tidak suka kan cara-cara penyampaiannya cenderung narasi-narasi ketidaksukaan permusuhannya terlalu dominan. Argumentasinya sering masih rasional walaupun tidak realistis dan tidak objektif sebagai seorang akademisi. Pemilihan 2024 Gen Z memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Memilih, wah dipilihnya ke kepala daerah 40, kita minta 20. Ini juga keputusan politik. Apakah umur 17 pada saat mereka punya hak memilih sekaligus dipilih? Beban kualitatif seorang pejabat daerah itu ada standar minimized threshold yang harus dia miliki secara ideologis maupun secara kompetensi ya. Minimal seorang yang bisa dipilih itu ya punya kompetensi lulusan Stipan itulah ya. Cocok gak? Iya. Yang sekolah Stipan untuk paham ilmu pemerintahan dan ilmu politik nanti lulus, kalau langsung dicalonkan standar kompetensi akademis ilmunya ada. Tadi saya rasa-rasan sama Pak Ketua, Pak Sony, ini ada 250.000 calon legislatif pusat sampai daerah.
250.000 pusat sampai daerah. Ini nggak ngerti Mas Oni, backgroundnya apa itu. Mereka dari calon tingkat 2, calon tingkat provinsi, calon tingkat pusat. Gaduh-gaduh ya. Dia nggak belajar apa itu politik anggaran, apa politik pengawasan, apa politik legislasi, apa itu sistem pemerintahan. Nggak pernah kasih pelajaran, tiba-tiba dicalonkan. Dan kalau jadi terus mau apa gitu loh. Nggak ngerti aku. Ya. Itu di politik. Kalau di PDI Perjuangan jelas ada sekolah partai, ya kan? Sistem meritokrasinya ada. Ya. Ini nggak ngerti, ada yang bekas pedagang di pasar, ada yang juga mereka di terminal, ada yang mohon maaf nih takmir masjid segala macam. Pokoknya di sini ini ngejarnya sulit nih, cari calon dibabak gitu aja. Ini perempuan 30%, masya Allah, ini harus dikejar 30%. Cari-cari perempuan untuk didaftarkan gitu. Ini fakta. Nah, saat ini seperti itu, tapi ini tidak mungkin terjadi mungkin 2-3 bulan. Pasti akan terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas. Ya, teman-teman yang sekarang harus Stipan, salah satunya juga dipersiapkan bagaimana peningkatan demokrasi ini dibarengi dengan peningkatan jumlah peserta didik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian Banfud bagi setiap warga negara yang telah mengikuti pemilu adalah lembaga politik sebagai sarana mendapatkan kekuasaan secara demokratis dan setara. Ya, siapapun bisa ikut bikin partai politik, ikut pemilu dan bisa mencalonkan diri, itu adalah demokrasi. Di sini setiap warga negara punya hak untuk menentukan jalannya pemerintahan. Nah, soal mengenai Pancasila ini memang ada suatu kekasan bahwa udah nggak bisa. NKRI itu hanya ada kalau itu yang namanya Pancasila itu tetap ada. Ya toh ya. Tapi Pancasila itu akan tetap ada dan NKRI ini tetap ada. Itu kan nggak terus berdiri terus tiba-tiba ada. Ini butuh orang-orang yang punya namanya visi ke depan untuk Pancasila ini tetap ada, supaya NKRI tetap jaga. Disitulah Stipan dibutuhkan. Disitulah AKABRI, Akpol dibutuhkan. Karena ini visi NKRI, visi negara kesatuan. Kalau rakyat Papua itu minta tuntutan merdeka, ya, jelas ini akan dihadapi dengan berbagai kekuatan nasional. Tetapi yang harus dicermati, kenapa alasan-alasan keinginan merdekanya. Ini yang penting harus diatasi. Maka pemerintahan PDI Perjuangan, pemerintahan Pak Jokowi adalah menelisik betul kenapa rakyat Papua itu ingin merdeka, alasannya apa, dan PDI Perjuangan dan Pak Jokowi komit untuk menyelesaikan alasan-alasan itu supaya keinginan merdeka itu menjadi ada. Inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah jalannya satu pemerintahan politik dan ekonomi. Gak bisa eksploitasi sumber daya alam rakyat Papua yang dipakai untuk kesejahteraan rakyat Jawa, sehingga ketimpangan ini muncul. Sebagai corrective action dalam pemerintahan-pemerintahan selanjutnya, sebagai wujud pemerintahan yang demokratis, dari rakyat oleh rakyat. Itu 19 April 2019. Ya toh ya, dulu Arya Bima jadi DPR RI, Pak Jokowi jadi presiden. Dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyatnya 5 tahun. Untuk rakyatnya akan dituntut
setiap pejabat publik yang dipilih secara demokratis, ya. Termasuk para birokrasinya. Saya jadi gubernur, saya jadi bupati, saya akan mengambil pilihan-pilihan pejabat birokrasi saya yang akan menjabarkan untuk rakyat ini secara teknokratik, sejahtera. Rakyat sejahtera itu cuma dua, dalam sisi ekonomi, sisi hal-hal yang menyangkut kedamaian, kesejukan, keharmonisan, ya. Ini adalah bentuk kebijakan-kebijakan melindungi rasa nyaman, melindungi segarap tumpah darah warga negara dan tumpah darah Indonesia. Itu tugas negara, ya. Melindungi untuk beribadat sesuai agama yang diyakininya. Masa sekarang Indonesia belum selesai, urusan tempat ibadah aja belum selesai. Bikin tempat ibadah di Jawa ini yang Kristen Katolik, ada sebagian umat Islam yang keberatan, sebagian besar setuju. Yang keberatan itu diekspos ke dunia medsos. Mas Papua yang Kristen atau NTT, ganti sana nolak pendirian rumah ibadat musola. Ini dijamin negara untuk berdiri dan keyakinannya, misalnya itu. Nah, yang untuk rakyat inilah sebenarnya yang lebih penting dalam prinsip demokrasi. Sejahtera. Sejahtera itu kejauhan. Sejahtera itu gampang. Pendapatannya naik, pengeluarannya menurun itu. Kalau rakyat itu semakin naik pendapatannya, pengeluarannya menurun, itu sejahtera. Kalau yang tidak sejahtera gimana? Pengeluarannya munggah, naik, pendapatannya menurun, naik. Kemiskinan bertambah. Nah, kebijakan seorang pemimpin yang demokratis adalah bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat dan mengurangkan pengeluarannya. Maka kalau di PDI Perjuangan, administrasi pendidikan harus gratis, ya. Kesehatan harus dijamin, pendidikan harus dijamin. Pendidikan, kesehatan, kalau rakyatnya sehat, berpendidikan, itu adalah aset strategis bangsa. Kalau rakyatnya sudah goblok-goblok, nggak sehat, nah itu negaranya hancur itu, Mas. Ya. Dan Indonesia tidak mungkin. Pemimpin Indonesia ini nggak butuh pintar-pintar amat. Yang penting serius memperhatikan rakyatnya aja, karena semuanya ada. Next slide, Pak. Saya tinggal berapa menit? 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi. Tapi yang saya omongkan masuk ya? Masuk. Paham ya? Kalau nggak paham, diinterupsi aja. Genset dan penguatan lembaga-lembaga politik. Jadi lembaga-lembaga politik ini harus dikuatkan. Nah, formalnya adalah pelaksana pemilu adalah KPU. Peserta pemilu adalah partai politik. Tetapi dalam instrumen kita berdemokrasi ada media, ada NGO, ada berbagai instrumen negara, instrumen pemerintahan, dan instrumen rakyat sipil yang ikut mengawasi berdemokrasi. Sekarang tuh hati-hati sekali ya. Masuk di bandara hanya gara-gara di pesawat saja masalah koper. Teman saya itu bisa geger se-Indonesia hanya gara-gara ngambil koper tuh loh. Ribut se-Indonesia, yang disorot bukan Aryo Bimonya atau si X-nya, tapi perilaku pejabatnya. Jadi kalau sampai hari ini akan ada tokoh mungkin lebih sulit daripada zaman Soekarno-Hatta, apapun bisa diekspos dan seolah-olah tokoh atau pejabat itu seperti malaikat, nggak boleh ada salahnya. Upload geger TikTok. Ya. Ini siapa yang suka nge-wine? Minum. Saya sekarang kalau nge-wine, kalau minum bir, mau dipoto, sisita dulu, taruh bawah dulu. Hah? Sama teman-teman saya gitu. Hati-hati. Ya.
ini wine-nya ditaruh dulu. Karena persepsi wine itu berbeda-beda. Kalau kita hanya sekedar friendly, ngobrol, penghangat, pemabok. Jadi hati teman-teman yang dari Papua, saya itu punya adik angkat namanya Manasefaan, diangkat sama ibu saya sebagai anak. Dulu beasiswa di Sanata Dharma, teman satu asrama Rialino, beasiswa dari keuskupan, karena nakalnya ampun-ampun, beasiswanya dipotong. Terus diopeni sama ibu saya. Nah, terus akhirnya lulus dari Sanata Dharma Inggris, dapat suami istri orang Jawa. Itu saya paham betul. Pernah akrab sama saya satu kamar di Rian itu, kakak buah, anak buah, bapak buah. Itu jadi anak buah saya kakak buah. Nakalnya ampun-ampun. Udah. Pokoknya dari peminum terus akhirnya hanya minum sampai tidak minum. Tapi saya waktu itu ngajarnya sudah oke, minum, tapi nggak peminum ya. Minum di tempat yang tepat. Duduk di mana-mana, awalnya itu pergi kemana pun itu bawa itu. Jangan mention tuh. Kemana-mana itu bawa itu. Itu. Ke gereja pun di gereja itu kakak dia keluar ngapain? Minum tuh. Kalau tidur tuh ngorok. Yang keluar tuh bawa minum tuh. Sampai bersih dikasih jamu Jawa. Akar sari itu mas. Diombeni jamu sama ibu saya kan. Kalau tidur kalau di rumah saya kan gua ibu saya. Diombeni jamu. Minumi jamu. Akhirnya lambungnya itu normal. Nah, sekarang jadi dosen dia di Sanata Dharma. Bapak Ibu saudara sekalian, penguatan peran-peran lembaga negara, terutama lembaga legislatif dan eksekutif serta semua berorientasi harus diikuti kalangan milenial angkatan kamu. Bercita-citalah untuk masuk ke lembaga-lembaga demokratis atau pilar-pilar lembaga-lembaga negara. Yang sekarang ini ada penghancuran. Sudah DPR-nya hancur, MK-nya hancur, MK-nya disikat, BPK-nya disikat. Ini anti Indonesia, ini nggak lagi dengan ekspansi kolonialisme zaman dulu. Kewibawaan institusi negara itu dihancurkan dengan berbagai kasus yang diekspos. Transisi menguasai penguatan demokrasi memerlukan partisipasi utuh dari masyarakat. Partisipasi. Nggak usah dari tugas TPS, KPPS harus dijaga. Nanti pulang bilang sama bapak ibu, jadi petugas KPPS dan TPS nanti pemilu. Ya. Bagaimana partisipasi politik ini betul-betul mulai ditingkatkan, mobilisasi, pakai duit. Satu orang tuh ada 50.000, 20.000. Ya. Rokok tuh satu bungkus kan sekarang udah 30.000, gitu ya. Saya perokok. Nah, kepala orang di desa itu untuk pemilu kadang 20.000, lebih tinggi harga rokok. Tapi ini harus disikapi. Di dalam pemilu yang semacam itu cepat atau lambat akan berubah. Gen Z juga berkesempatan untuk memimpin daerah melalui pilkada serentak 2024. Baik mulai jalur partai politik maupun perorangan. Sekarang ini ada yang muncul. Ini Pak Sony dulu sama saya di kader politik itu sejak mahasiswa. Ini tiap hari dagang aja, ngurusi restoran, tiba-tiba nyalain kepala daerah. Mungkin gak mas? Mungkin. Karena pengetahuan ini tiap malam nanti dia baca soal urusan politik. Era dulu udah mungkin. Era dulu saya ngedep Mas Sony, Mas Toro itu ngantri mas dari pagi itu, siang baru dijak ketemu dan ngobrol. Ilmu itu sulit sekali. Nah sekarang generasi Gen Z ini tiap hari itu loh jualan pakai marketplace. Tahun depan nyalonin karena tiap hari ternyata dia belajar soal politik.
sangat mungkin berubah. Sekarang ini orang mualaf atau orang murtadin itu juga cepat sekali, karena ilmu agama juga di sini nih. Jadi semakin teknologi berkembang, orang pindah agama juga semakin banyak, Pak. Agama apapun lah, dan dua-duanya merasa paling benar itu, ya. Apalagi hanya sekedar untuk menjadi bupati wali kota. Dunia Mas ke depan, kendali bangsa Indonesia diarahkan menjadi tanggung jawab Gen Z, harus melalui proses, tidak bisa instan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, adik-adik sekalian, 2045 itu kita akan masuk menurut ramalan bonus demografi dan geografi kita itu yang paling top dan markotop di dunia.